Jembatan Nasional Suramadu atau Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya, dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, Indonesia. Dengan panjang 5.438 meter, Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang ke-6 di Indonesia setelah Jembatan Tol Bali Mandara yang menghubungkan wilayah Pelabuhan Benoa dengan Nusa Dua untuk saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jalan yang melintasi jembatan ini sebelumnya merupakan jalan tol sejak peresmiannya pada Juni tahun 2009 hingga Oktober tahun 2018. Proses pembangunan Jembatan Suramadu memakan waktu 6 tahun dengan menghabiskan biaya sebesar 4,5 triliun rupiah. Lebih lanjut, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jembatan Suramadu diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juni tahun 2009. Total, ada 21 nyawa yang ditumbalkan guna kelancaran pengerjaan Jembatan Suramadu. Mulai anak-anak hingga para pekerja. Korban tumbal itu ditempatkan di 3 titik, yakni sisi Surabaya, bagian tengah jembatan, dan titik masuk Pulau Madura. Dinamakan Jembatan Suramadu karena titik penghubungnya adalah kota Surabaya, Sura, dan Bangkalan yang terletak di Pulau Madura, Madu. Kejadian tragis di Suramadu konon tidak hanya disebabkan faktor human error, ada pula campur tangan makhluk gaib. Arwah mereka yang dijadikan tumbal pembangunan jembatan sepanjang 5,4 km itu belum sempurna. Mereka kerap berulah, "Itu bukan urusanmu." Suara lirih terdengar dari bibir Nyi Sintia Anjani, Ketua Padepokan Tirto Segoro Arum. Tubuhnya terlihat lemas, sebab ada sosok dewi yang merasuki sukmanya. Tim Padepokan menyebutnya sebagai mediumisasi. Proses itu berlangsung sekitar 15 menit. Lokasinya di sisi selatan Jembatan Suramadu, tepatnya di dekat dengan gudang peluru, Kedung Cowek. Dewi diketahui sebagai tetua di Selat Madura. Ribuan tahun sudah ia berada sana. Ia pun marah saat ditanya wujudnya. Namun, ia bersedia menjawab ketika Jawa Pos mengorek di balik beberapa kejadian di Suramadu. Termasuk cerita tentang tumbal untuk pembangunan jembatan penghubung Surabaya dengan Madura tersebut. Ditemani gerimis tipis, sosok Dewi yang berada di tubuh Sintia bercerita dengan suara lirih. Salah satunya terkait dengan penyebab kecelakaan, laka, dan seringnya peristiwa bunuh diri di sana. "Bukan saya, itu mereka," kata Dewi yang merasuki tubuh Sintia. Laka beruntun hingga bunuh diri konon disebabkan ulah para arwah yang bergentayangan. Dewi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah campur tangan soal itu. Kejadian tersebut disebabkan ulah arwah yang belum sempurna. Total, ada 21 nyawa yang ditumbalkan guna kelancaran pengerjaan Jembatan Suramadu. Mulai anak-anak hingga para pekerja. Korban tumbal itu ditempatkan di 3 titik, yakni sisi Surabaya, bagian tengah jembatan, dan titik masuk Pulau Madura. Setiap lokasi ada 7 arwah. Mereka ini yang kerap jahil saat ada pengendara yang melintas. Apalagi berkendaranya tidak sopan dan sombong. Arwah-arwah ini sering lewat di tengah jalan. Tujuannya, merusak konsentrasi. Akibatnya, laka terjadi, termasuk insiden beberapa bulan kemarin. Kecelakaan beruntun yang menewaskan 2 orang. Bukan hanya itu, mereka juga memengaruhi orang yang melintas di Suramadu. Khususnya yang sedang depresi. Tujuannya, mengakhiri hidup di sana. Dewi menyebut tumbal pembangunan Jembatan Suramadu merupakan permintaan para jin di sana. Maklum, jembatan yang dibangun pada 2003 itu mendapat penolakan dari makhluk gaib di sana. Mereka tidak suka, alasannya, mengganggu tempat tinggalnya. Selain sudah tinggal di Selat Madura selama ribuan tahun, sosok Dewi menjaga stabilitas ombak di sana. Sintia mengungkapkan, lokasi itu sering menjadi tempat pembuangan jin. Karena itu, susah mencari target sosok yang dapat menguak misteri di Suramadu. Salah satu caranya,
mendekati kawasan jembatan Suramadu. Alhasil, mediumisasi berhasil, dengan syarat tubuhnya yang menjadi medium. Proses mediumisasi tidak gampang dilakukan. Tidak semua orang bisa dirasuki. Setidaknya tim 4 kali mencoba berkontak dengan makhluk astral, tetapi sempat 3 kali gagal. Sebab, sosok yang masuk ke tubuh medium bukan yang dikehendaki saking banyaknya makhluk astral di sana. Misalnya, yang masuk ke raga Yosef Mega, tubuhnya dirasuki Kijoyo. Sosoknya sudah tua, nada suaranya keras. Ia marah karena merasa diganggu. Rupanya, makhluk tersebut adalah penunggu gudang peluru. Jadi, ia tidak bisa ditanya soal Suramadu. Menurut Cynthia, angka korban jiwa di Suramadu bisa ditekan dengan menyempurnakan nyawa yang menjadi tumbal. Sebab, mereka belum sempurna. Caranya, melakukan ritual dan tentu mengirim doa. Mereka mintanya begitu, sebab arwah mereka korban tumbal. Red, belum sempurna, terangnya. Setelah beberapa kali mediumisasi, masuk arwah korban laka di Suramadu. Menurut Cynthia, siapa saja bisa merasuki tubuh mediator. Sebab, makhluk astral di Suramadu sangat banyak. Kalaupun mereka tidak tinggal di sana, setidaknya jembatan Suramadu menjadi lokasi berkumpulnya